Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dengan Bu Siskan dengan materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks editorial. Langkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Semoga kita semua diberikan umur panjang, kita bisa melalui cobaan ini, kita bisa segera bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Baiklah, Ibu lanjutkan materi tentang teks editorial. Sebelumnya Ibu sudah membahas tentang apa itu teks editorial, kemudian fungsinya itu apa, isinya apa saja. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang teks editorial. Apa saja yang harus kalian pelajari hari ini? Yang pertama yaitu KD 3.6. Kalian nantinya akan diwajibkan atau kalian harus bisa menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Yang KD 4.6 yaitu kalian harus bisa merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun secara tulis. Nah, kita mulai ya. Jadi, struktur teks editorial. Strukturnya hanya ada 3. Yang pertama, yaitu pengenalan isu atau biasa disebut dengan tesis. Ya, pengenalan isu atau tesis. Yang kedua adalah argumentasi. Yang ketiga adalah penegasan. Kita bahas satu persatu mulai dari pengenalan atau tesis. Jadi, apa itu tesis? Tesis merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Jadi, pada bagian tesis ini adalah bagian pembuka, di mana si redaktur itu mengenalkan tentang peristiwa atau isu yang sedang fenomenal, yang sedang kontroversial, yang akan dibahas nantinya. Itu bagian tesis, pengenalan isu. Yang kedua adalah argumen. Argumen itu adalah bagian tanggapan dari redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi tanggapan itu bisa berupa apa saja? Penilaian, kritikan, kemudian kritik, saran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini salah ya. Yang ketiga harusnya apa tadi? Penegasan. Jadi di mana penegasan itu simpulan, saran, dan rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan dari redaksi kepada para pihak yang terkait dengan isu. Jadi penegasan ini bisa berupa harapan. Harapan si redaksi itu apa terhadap isu tersebut? Kalau argumen tadi isinya yaitu tanggapan dari si redaksi tentang masalah yang dibahas. Seperti itu ya. Strukturnya ada 3, pengenalan isu atau tesis, argumen, dan penegasan. Kita memasuki ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks editorial ada berapa? Yang pertama, yaitu penggunaan kalimat retoris. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kalimat retoris.
sudah pernah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban retoris. Jadi dia berupa kalimat pertanyaan, tetapi dia sebenarnya tidak menginginkan jawaban karena jawabannya dia sudah tahu pastinya. Jawabannya sudah ada di dalam pertanyaan tersebut. Paham ya? Jadi kalimat retoris itu kalimat pertanyaan yang di dalamnya tidak membutuhkan jawaban. Kemudian, contohnya, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Dia hanya berupa sebenarnya dia sudah tahu. Dia hanya ingin menegaskan, kira-kira benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu? Kan tidak ada jawabannya, dia sudah pasti dia tahu jawabannya. Contoh lainnya misalkan, apakah benar kalau matahari itu tenggelam di sebelah barat? Nah, itu kan kalimat yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Apakah benar kita harus belajar jika kita ingin naik kelas? Nah, seperti itu. Itu namanya kalimat retoris. Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer itu kata-kata yang sering digunakan oleh halayak. Jadi masyarakat itu sering menggunakannya, bukan kata-kata yang ilmiah, yang sering yang biasa digunakan di kalangan umum. Itu namanya populer. Kata yang dikenal. Nah, kata yang disukai oleh orang banyak. Contohnya, mengevaluasi. Itu kan kata terlalu tinggi kalau menurut saya. Orang biasa menyebutnya menilai. Kemudian fiktif, itu biasa orang menyebut tidak nyata. Atau filter, biasa orang menyebut penyaring, dan lain sebagainya. Ya, jadi kata-kata populer itu kata-kata yang suka disukai oleh orang banyak atau banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 yaitu menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Nah, contohnya, jadi kata ganti untuk menunjuk pada bisa itu waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya, sungguh pandemi ini merupakan cobaan bagi negara kita. Pandemi ini itu adalah kata ganti untuk menunjuk pada suatu peristiwa. Seperti itu, paham ya? Kalau kata ganti orang kan ada aku, kemudian saya, kamu, kata ganti orang. Kalau ini pandemi ini berarti itu termasuk kata ganti peristiwa. Selanjutnya, menggunakan konjungsi kausalitas. Pasti sudah sering mendengar kata kausalitas. Apa itu kausalitas? Kausalitas itu adalah konjungsi sebab akibat. Contohnya apa? Sebab, karena, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Contohnya, kita harus selalu menjaga kebersihan karena virus bisa menyerang kapan saja. Itu konjungsi yang digunakan adalah karena. Nah, jadi dalam editorial sering menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Sudah selesai, hanya ada berapa tadi? Hanya ada 4. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti,
Kemudian yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Sudah, materinya sudah selesai sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan kalian bertanya. Nah, ini untuk penugasan tentang teks editorial. Kalian silakan mencari teks editorial dari media massa, boleh itu online ataupun koran, majalah, dan lain sebagainya. Tentukan isu aktual yang disajikan. Isunya itu tentang apa? Kemudian datalah fakta dan opini yang terdapat dalam teks tersebut. Silakan kalian mencari faktanya, opininya, berilah komentar terhadap isu yang sedang disampaikan. Pandangan kalian seperti apa? Jadi, editorial itu kan pandangan redaksi yang akan mewujudkan atau menciptakan pandangan baru terhadap si pembaca. Kira-kira pandangan kalian terhadap isu tersebut seperti apa? Nah, silakan kalian tuliskan komentar kalian. Kira-kira menurut kalian pandangan kalian itu seperti apa tentang isu tersebut? Tulislah di buku tugas, jangan lupa sertakan identitas. Kerjakan secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Selamat mengerjakan. Silakan kalian belajar lebih giat lagi ya. Materi kita sudah selesai tentang teks editorial. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, langkah baiknya kita ucap hamdalah agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna di kemudian hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.